sini saya akan menjawab pertanyaan soal yang nomor 1. Di sini kan soalnya tentang definisi nilai mutlak dari 2x negatif 4. Cara mengerjakannya itu kita tulis dulu soalnya, terus kita tambahin sama dengan dan 0. Lanjut lagi di baris selanjutnya, kita tulis 2x positif 4. Kenapa bisa jadi positif 4? Ya, karena posisinya dipindahkan. Sehabis itu kita bagi 4-nya dengan si 2 tadi, maka hasilnya akan menjadi 2. Jadi di sini ada 2 nilai mutlak dari 2x negatif 4. Yang pertama ada 2x negatif 4 lebih dari sama dengan 2. Terus yang kedua ada 2x negatif 4 kurang dari 2. Perkenalkan, nama saya Pina Paujia, saya dari kelas 10 MIPA 7. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu buatlah grafik nilai mutlak dari 2 kali negatif 4. Cara mengerjakannya, yaitu kita tinggal menghitung hasil dari 2 kali negatif 4. Tapi kita harus mengganti X-nya itu menjadi angka seperti pada tabel tersebut. Pada soal pertama, kita tinggal ganti X menjadi negatif 10. Jadi 2 dikali negatif 10 hasilnya negatif 20. Lalu dikurangi 4 hasilnya negatif 24. Setelah mengetahui hasilnya, kita mutlakkan menjadi 24. Dan untuk cara yang kedua pun sama seperti cara nomor 1, X-nya diganti menjadi negatif 8. Jadi 2 dikali negatif 8 hasilnya negatif 16. Lalu dikurangi 4 hasilnya negatif 20. Dimutlakkan menjadi 20 dan seterusnya. Nah, setelah kita menjawab semuanya, kita tinggal menentukan antara X dengan penjumlahan lainnya. Setelah kita menyatukan jawabannya, kita tinggal menggambarkan grafik oleh teman saya, yaitu Mustika. Perkenalkan, nama saya Mustika Persetia Ramadhani dari kelas 10 MIPA 7. Sini saya akan melanjutkan jawaban dari Apilna untuk membuat grafik. Untuk membuat grafik, kita terlebih dahulu harus mengetahui arah grafik, yang dimana kalau sumbu Y berarahkan vertikal dan yang bagian atas bernilaikan positif, sedangkan yang bagian bawah bernilaikan negatif. Lalu, kalau sumbu X berarahkan horizontal, yang dimana bagian kanan berarahkan positif dan bagian kiri berarahkan negatif. Setelah mengetahui arah grafiknya, kita bisa memasukkan nilai-nilai jawaban tersebut. Nilai-nilainya yaitu negatif 10,24, negatif 8,20, negatif 6,18, negatif 4,12, negatif 2,8, 0,4, 2,0, 4,4, 6,8, 8,12, 10,16. Setelah memasukkan nilai-nilai tersebut, tidak lupa untuk memberi tanda titik sesuai dengan nilai sumbu Y dan sumbu X-nya. Lalu tarik garis sesuai dengan tanda titiknya. Cukup sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Kesia Darismani dari 10 MIPA 7. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3, bagian A. 0,25x ditambah 20 sama dengan 80. 0,25x ditambah 20 sama dengan 80. 0,25x sama dengan 80 dikurangi 20. 0,25x sama dengan 60. X sama dengan 60 per 0,25 sama dengan 240. 0,25x ditambah 20 sama dengan negatif 80. 0,25x sama dengan negatif 80 dikurangi 20. 0,25x sama dengan negatif 100. X sama dengan negatif 100 per 0,25 sama dengan negatif 400. Selanjutnya, yang bagian B. 28 min 4x sama dengan 42. 28 min 4x sama dengan 42. Min 4x sama dengan 42 dikurangi 28. Min 4x sama dengan 14. X sama dengan 14 per negatif 4 sama dengan min 3,5. 28 min 4, bagian B, 28 min 4x sama dengan 42. 28 min 4x sama dengan 42. Min 4x sama dengan 42 dikurangi 28. Min 4x sama dengan 14. X sama dengan 14 per min 4 sama dengan min 3,5. 28 min 4x sama dengan min 42. Min 4x sama dengan min 42 dikurangi 28. Min 4x sama dengan min 70. X sama dengan min 70 per min 4 sama dengan 17,5.
4x tambah 12 sama dengan 2x min 24. 6x min 12 sama dengan 0. 6x sama dengan 0 tambah 12. 6x sama dengan 12. X sama dengan 12 per 6. X sama dengan 2. 2x tambah 36 sama dengan 0. 2x sama dengan pindah ruas menjadi 0 kurang 36. 2x sama dengan min 36. X sama dengan min 36 per 2. X sama dengan min 18. Sekian dari penjelasan saya mengenai soal nomor 3 bagian A, B, dan C. Soal yang gede, ini tidak ada himpunan penyelesaian atau tidak ada penyelesaian. Kenapa? Karena K di sana itu negatif. Jadi kita bisa simpulkan tidak bisa dikerjakan ya. Jadi tidak ada himpunan penyelesaian. Untuk mengerjakan soal nomor E, kita harus menulis dulu rumusnya, yaitu X di antara min K dan di antara positif K. Nah, ke bawahnya sama dengan masukin K-nya, yaitu negatif 20 dan positif 20. Simpan X soal yang X-nya 2X min 56 di tengah. Terus pindahin 56 ke kiri dan ke kanan. Jadi positif 56. Jadi negatif 20 ditambah positif 56 dan 20 ditambah 56. X-nya masih disimpan di tengah ya, 2X. Ke bawahnya itu negatif 20 ditambah 56 sama dengan 36. 20 tambah 56 yaitu sama dengan 76. Terus hilangkan angka 2-nya, biarkan X-nya jadi sendiri atau jadi X doang. Jadi dibagi 2, 36 dibagi 2 sama dengan 18. 2X dibagi 2 sama dengan X, 76 dibagi 2 sama dengan 38. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu X di antara 18 dan 36. Oke, soal yang ke berapa ya? Yang ini pekerjaannya hampir sama dengan soal sebelumnya. Rumusnya yaitu X di antara min K dan positif K. Kita tulis di bawahnya K-nya sama dengan 130 ya. Berarti yang kanan K-nya negatif 130 dan yang kiri K-nya positif 130. Dan kita simpan di tengah 60 ditambah 10X. Pindahin 60-nya ke kanan dan ke kiri karena pindah ruas. Jadi berbeda tanda dari positif ke negatif. Min 130 dikurangi 60 dalam yang tengahnya 10X, terus 130 dikurangi 60. Min 130 dikurangi 60 sama dengan min 190. 130 dikurangi 60 sama dengan 70. Ke bawahnya kita biarkan X-nya sendiri. Jadi kita bagi 10, min 190 dibagi 10 sama dengan min 19, 10X dibagi 10 sama dengan X, dan 70 dibagi 10 sama dengan 7. Dan bisa kita dapatkan himpunan penyelesaiannya yaitu X di antara min 19 dan 7. Saya di sini akan melanjutkan dan menjelaskan soal nomor 3 bagian G, H, I, dan J. Pada soal G, mutlak dari 5X min 5 lebih besar dari 75, maka kita menggunakan rumus pertama, Fx lebih besar dari K, dan rumus kedua, Fx kurang dari min K. Sekarang kita tinggal hitung saja. Yang pertama, kita gunakan rumus pertama, 5X min 15 lebih besar daripada 75. Lalu kita pindah ruaskan 15 min 15 ke sebelah kanan menjadi positif 15. Jadi 5X lebih besar dari 75 ditambah 15. Hasilnya 5X lebih besar dari 90. Setelah itu kita pindahkan 5 ke sebelah kanan yang asalnya kali menjadi dibagi.
X lebih besar 90 dibagi 5, maka hasilnya X lebih besar daripada 15. Yang kedua, kita gunakan rumus yang kedua, Fx kurang dari min 5. 5x min 15 kurang dari min 75, 5x kurang dari min 75 ditambah 15, x kurang dari min 60 per 5, x kurang dari min 12. Maka himpunan penyelesaian yang kita dapatkan x lebih besar daripada 18 atau x kurang dari minus 12. Yang kedua, 16 dikurangi 4x kurang dari min 4. Min 4x kurang dari min 64 dikurangi 16. Min 4x kurang dari minus 80. X kurang dari minus 80 dibagi min 4. Sama seperti tadi, tanda dibalik. X lebih besar dari 20. Maka himpunan penyelesaian dari soal H adalah X kurang dari min 12 atau X lebih dari 20. Soal I dan J. Karena di soal I dan J setelah tanda kurang atau lebih darinya negatif, maka hasilnya tidak ada solusi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.